Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan hatta nastati'a nastami'a fi hadzal makan. Sholatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas min tariqil jahiliyah ila tariqil islamiyah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Para hadirin jamaah salat Isya, salat qiyamul lail yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada untayan kata yang terindah di malam hari ini melainkan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di malam hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya berharap semoga apa yang kita lakukan, segala rukuk dan sujud kita, segala ibadah kita dan seluruh pengabdian kita ini, khususnya di bulan Ramadan ini, benar-benar mendapatkan maunah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para bapak, ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita sadari hari demi hari telah berlalu. Bulan demi bulan telah berjalan begitu cepat, tak terasa kita sekarang sudah berada di hari yang ketiga di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, telah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kenikmatan dari Allah. Di antara kenikmatan dan keberkahan yang diberikan oleh Allah, minimal ada 4. Yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita yang mengikuti bulan Ramadan ini, di antaranya adalah yang pertama, kita diberikan oleh Allah pahala yang besar, pahala yang banyak. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, wa ana ajzibih, dan sayalah yang memberikan pahala kepada orang yang berpuasa Ramadan tidak dihitung sama sekali, sebanyak-banyaknya. Kalau di luar bulan Ramadan kita melakukan ibadah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalnya, para hadirin, kita membaca Al-Qur'an di luar bulan Ramadan, satu huruf dihitung kebaikannya oleh Allah 10 kebaikan, 2 huruf dihitung oleh Allah 20 kebaikan. Namun di bulan Ramadan ini tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. Kemuliaan bulan Ramadan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah kita diberikan ampunan dari Allah, diberikan maghfirah dari Allah, di mana dalam hidup dan kehidupan kita selama sekian puluh tahun hidup di dunia ini tentunya banyak dosa dan kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Nah, bulan Ramadan ini adalah merupakan sebuah bulan pemutihan kalau dalam bahasa negara. Kalau dalam bahasa kendaraan bermotor itu adalah sekarang ini adalah Allah memberikan pemutihan kepada kita, di mana dosa dan kesalahannya kita pernah menunggak, pernah melakukan, diputihkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu mari kita raih ampunan Allah dengan beribadah dengan sebenar-benarnya. Di bulan Ramadan ini juga, Bapak Ibu sekalian, kita yang beribadah dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan malam yang lebih mulia dibanding orang beribadah 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita kemuliaan, yaitu manusia yang beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini akan dibebaskan dari Allah dari api neraka, atau istilahnya dalam bahasa hadis Nabi, itkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. 4 hal inilah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang patut menjadikan sebuah renungan dalam kehidupan kita di setiap bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan tidak hanya sekedar gugur dari kewajiban begitu saja. Bulan Ramadan yang kita lakukan tidak hanya berlalu tanpa makna, tapi ada nilai positif dalam kehidupan kita.
Minimal 4 itu kita raih, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam terminologi persepsi Islam, Bapak Ibu sekalian, apa dan bagaimana cara yang kita lakukan agar meraih 4 itu? Yang pertama yang harus kita kejar adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sadari atau tidak, diri kita ini sudah sering berjumpa dengan bulan Ramadan. Hampir setiap tahun diri kita ini berjumpa dengan bulan Ramadan. Bahkan kalau kita kalkulasi, kalau kita hitung, perjumpaan kita dengan bulan Ramadan hampir sama dengan usia kita. Kalau usia kita 40 tahun misalnya, berarti sudah 40 kali berjumpa dengan Ramadan. 50 tahun misalnya sudah 50 kali berjumpa dengan Ramadan. Atau mungkin 60 tahun atau bahkan lebih, yang sudah purna tugas sudah sekian puluh kali berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun pertanyaannya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah Ramadan yang kita jalani setiap tahun ini, selama berpuluh-puluh tahun ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudahkah kita raih 4 kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu tadi? Ataukah jangan-jangan Ramadan yang kita lakukan hanya sekedar berlalu tanpa makna, hanya sekedar gugur dari kewajiban saja? Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antara kita saat sekarang ini diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri para hadirin sekalian. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang senantiasa sering-sering membandingkan kenikmatan yang kita peroleh, yang kita terima, dengan kenikmatan yang diterima oleh saudara kita yang jauh di bawah kita. Kalau saat sekarang ini para hadirin kita bisa sholat dengan khusyuk di masjid ini, coba kita bayangkan saudara-saudara kita banyak yang tidak dikaruniai nikmat iman dan Islam seperti kita. Mereka hanya duduk-duduk di rumah sambil nonton televisi, sambil menikmati hidangan yang masih ada. Nanti sholat tarawihnya kapan-kapan. Kadang-kadang tidak tarawih, hanya isya saja, atau bahkan tidak isya, puasa tapi tidak sholat. Naudzubillah min dzalik. Ada di antara saudara kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, diberikan kenikmatan iman oleh Allah tapi tidak diberikan kesehatan yang sempurna seperti kita ini. Mereka tidak bisa hadir di majelis yang mulia ini, tidak bisa hadir di rumah Allah ini, mungkin karena kesehatannya sedikit terganggu. Mereka bisa berbaring di rumah yang karena sakit, atau berbaring di rumah sakit yang melawan sakitnya sampai sekarang ini tidak kunjung sembuh. Ini dikurangi kenikmatan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada di antara saudara kita atau bahkan keluarga kita, mohon maaf, yang tahun lalu masih bisa sholat tarawih bersama kita seperti ini, tahun lalu masih bisa puasa Ramadan seperti kita begini ini, tapi sekarang ini beliau telah mendahului kita dalam rangka menghadap Sang Pencipta. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah yang pertama ini, agar kemuliaan Ramadan dapat kita raih, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Sarhun ni'am bima aradallahu wal mu'min, menggunakan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak orang mukmin. Kita diberikan rezeki para hadirin, kita gunakan rezeki dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak orang mukmin. Kita diberikan mata, diberikan tangan, diberikan kaki, kita gunakan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak orang mukmin. Inilah pengertian orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Amin, Allahumma amin. Para hadirin jamaah sholat qiyamul lail yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari agar kita bisa meraih 4 hal ini, mari kita lakukan setiap aktivitas kita di bulan Ramadan ini, setiap amalan kita di bulan Ramadan dan kebaikan kita di bulan Ramadan, termasuk ibadah kita seperti ini, mari kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun kebaikan yang kita lakukan, baik hubungannya dengan muamalah sesama manusia maupun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut ibadah itu, nol, tidak ada harganya, tidak ada nilainya.
manakala tidak dilandasi dengan nilai ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cirinya orang ikhlas itu gampang. Pada forum seperti ini, misalnya kalau ada orang imam yang ngimami di sini, kok bacaannya panjang sekali, saman rasani, itu berarti sholat saman tidak ikhlas. Sembayang kok dawane ngono, kapok gak sembayang al-mahdi aku. Wah, itu berarti gak ikhlas. Atau sholatnya cepet, Allahu akbar, amin amin, Allahu akbar, cepet. Sembayang kok kayak setan. Loh, imam diarani setan. Wong sing ngarane ngene iki gak ikhlas. Termasuk saya berdiri di sini, Bapak Ibu sekalian, engko nek ana sing ngrasani, wah berarti gak ikhlas. Pak Hakim nek ceramah ngalor gak ngidul gak, ngetan gak ngulon gak, wah berarti gak ikhlas. Nek ana wong sing ikhlas, bah sembayange suwe, bah diluk, sama ngikuti saja dengan khusyuk dan tumakninah, iku jenenge wong ikhlas. Nek ana wong kultum kayak seperti ini, bah enak, bah gak enak, sama rungono tok, iku jenenge ikhlas, Bapak Ibu sekalian. Makanya kunci yang kedua ini, di samping syukur atas nikmat Allah, segala ibadah kita akan ikhlas. Karena pada zaman Rasulullah SAW pernah melakukan khutbah Jum'ah Rasulullah, dan di antara khutbah Jum'ahnya menerangkan tentang ikhlas pada sebuah hadis para hadirin yang sangat panjang sekali. Hadis intinya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dijelaskan di dalam hadis itu, suatu saat nanti di akhirat kelak, di hari kiamat, orang yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali didatangkan oleh Allah adalah orang yang tidak ikhlas. Yang pertama, orang yang mati karena perang di jalan Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu sini, kata Allah. Ketika kamu di dunia, berapa tahun kamu hidup di dunia? 60 tahun ya Allah. Terakhir kamu mati karena apa? Apa karena sakit, apa karena kecelakaan, atau karena apa? Mohon maaf ya Allah, jawab orang tadi itu, saya mati karena berjuang di jalanmu ya Allah. Apa kata Allah? Bohong kamu dulu ketika perang di dunia tidak ikhlas. Kamu ingin disebut sebagai orang pahlawan yang punya jasa besar di dunia. Masuklah kamu ke dalam neraka. Orang yang berjihad di jalan Allah, gara-gara keliru niate, tidak ikhlas di dalam perangnya, tidak bisa menghantarkan kita masuk surga, tapi terpuruk dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara kurang ikhlas. Yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pengadilan Allah panggil yang kedua, orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah sing lebih awal adalah apa para hadirin? Yaitu orang yang ahli ngaji, ahli membaca Quran, bacaannya sangat enak sekali, ceramahnya sangat enak sekali, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu yang kedua silakan ke sini. Iya ya Allah, dulu kamu ketika hidup di dunia, berapa lama hidup kamu di dunia? Berapa tahun kamu hidup di dunia? Mohon maaf ya Allah, hidup saya 65 tahun ya Allah. Kamu habiskan untuk apa waktumu ketika di dunia itu? Mohon maaf ya Allah, waktu saya pakai untuk ngaji ke sana, ngaji kemari, kiroat ke sana, kiroat ke sini, ceramah ke sana, ceramah ke sini ya Allah, agar mendapatkan kemuliaan-Mu dan karunia-Mu ya Allah. Bohong kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu membaca Quran, kamu ngaji ke sana kemari, tujuan kamu bukan karena ikhlas, bukan karena aku, agar kamu dipuji orang lain, supaya bacaan Quranmu sangat indah dan enak didengar telinga. Oleh karena itu kamu, wahai orang yang sering baca Quran, masuklah kamu ke dalam neraka, jangan sekali-kali masuk ke dalam surga. Naudzubillah min dzalik. Orang yang ahli baca Quran tidak bisa masuk surga gara-gara karena hatinya tidak ikhlas. Yang ketiga, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang ketiga, hei kamu kesini. Berapa tahun kamu hidup di dunia? Pertanyaan Allah. 70 tahun ya Allah. Berapa banyak harta yang kumiliki, yang kuberikan kepada kamu ketika di dunia, kenikmatan yang kuberikan kepada kamu di dunia, banyak sekali ya Allah. Untuk gunakan kamu, untuk gunakan apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami gunakan untuk bersedekah ya Allah. Sebagian kami gunakan sebagian untuk memberikan santunan yatim piatu, fakir miskin ya Allah, untuk perbaikan jalan, fasilitas sosial ya Allah. Bohong kamu dulu ketika hidup di dunia bersedekah bukan untuk itu, tapi agar kamu disebut sebagai orang yang dermawan, agar disebut sebagai orang yang loman. Tidak pantas kamu masuk surga, masuklah kamu ke dalam neraka. Orang yang ahli bersedekah, para hadirin, tidak bisa masuk surga
gara-gara hatinya tidak ikhlas. Naudzubillah min dzalik. Para hadirin jamaah salat qiyamul lail yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, agar 4 kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita raih dengan sempurna. Ramadan kita bisa sukses, tidak hanya sekedar gugur dari kewajiban, tidak hanya berlalu tanpa makna, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita gunakan waktu bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran disebutkan, fa'idha faroghta fangsob wa ila rabbika farghab. Fa'idha faroghta fansob, apabila kamu melakukan kebaikan sudah selesai, fansob, lakukan kebaikan-kebaikan yang lain yang lebih bermanfaat. Wa ila rabbika farghab, hasilnya kebaikan itu pasrah dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan seperti ini para hadirin, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Setelah sholat qiyamul lail, pulang ke rumah, lakukan kebaikan, baca Quran, berbuat baik, melakukan sesuatu yang positif para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena kadang-kadang, mohon maaf para hadirin, banyak setelah orang sholat qiyamul Ramadan seperti ini pulang, lihat televisi sampai larut malam, baru kemudian bangun menjelang sahur. Banyak di antara saudara kita setelah sholat qiyamul lail Ramadan begini, kadang-kadang main jagong sampai larut malam menjelang sahur, kadang-kadang catur sampai larut pagi menjelang sahur, kadang-kadang main remi atau kartu ini, meskipun nggak pakai uang, itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan pahala yang besar. Mari kita hilangkan hidup dan kehidupan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa mengingatkan kepada kita, sesungguhnya orang yang sukses dalam kehidupannya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang yang mencapai kebahagiaan di bulan Ramadan ini adalah orang yang bisa menghindarkan diri dari perbuatan sia-sia. Mudah-mudahan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita yang hadir pada kesempatan ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, menjadi hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua, menjadi hambanya yang paling ikhlas, dan menjadi hambanya yang mampu mengatur dan mengendalikan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita mampu mencapai derajat 4 hal yang diberikan oleh Allah, sehingga Ramadan yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia. Ramadan yang kita lakukan selama ini, berpuluh-puluh tahun ini, tidak hanya sekedar melakukan gugur dari kewajiban, tidak sekedar berlalu tanpa makna, tapi mampu meraih kemuliaan Ramadan yang sering kita lakukan setiap tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapat diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita mampu menjalani Ramadan hingga paripurna dan mampu berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.